Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mengkaji judul tentang implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan, di mana ini menjadi polemik atau masalah dalam ranah hukum acara perdata dan implementasinya. Kita di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri atas nama Andronia Imanurung, yang kedua rekan saya yang bernama Abu Bakar Asidik, yang ketiga Rizky Gabriel, yang keempat itu Priyoko Susilo, dan yang kelima itu adalah Pak Jusman Hutapea. Langsung saja ke materi Dasolen pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Undang-Undang tentang Kehakiman memuat asas kontante justitiae atau yang sering disebut dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini termasuk asas yang dianut oleh hukum acara perdata. Beberapa secara spesifik poin-poin tersebut diatur dalam yang pertama SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama hingga ke banding pada 4 lingkungan peradilan dengan memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan. Dalam proses persidangan RV pasal 117 memberi wewenang kepada hakim untuk memberikan batasan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan jawaban, sanggahan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan sebagainya dengan maksud agar perkara tidak berlarut-larut. Namun dalam praktek kewenangan tersebut jarang digunakan oleh hakim yang menyebabkan penyelesaian perkara menjadi lama, dasolen, dan dasein skala kecil dari judul. Pasal 121 HIR ayat 1 yang mengatur penetapan biaya dilakukan sesudah surat gugatan dibuat dan didaftarkan oleh panitera dalam daftar yang disediakan, maka akan menentukan hari dan jam. Waktu perkara akan diperiksa di muka pengadilan. Pasal 237, 245 HIR atau pasal 273 sampai dengan pasal 277 RBG mengatur pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat atau permohon dilakukan di kasir dengan memberikan surat gugatan atau permohonan tertulis di SKUM atau surat kuasa untuk membayar serta mengatur terkait biaya perkara kepada orang tidak mampu untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma atau prodeo. Demikian, terima kasih. Ya, teman saya tadi telah membacakan dasolennya. Sekarang saya akan mengemukakan dasennya yang sebenarnya terjadi. Tetapi sebenarnya asas ini memang tidak dapat diterapkan seperti harapan oleh pengadilan, disebabkan karena adanya banyak hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok-pokok tersebut. Pada penyelesaian sengketa melalui litigasi dan pengadilan akan memakan banyak waktu sehubungan dengan adanya sifat-sifat formalitas yang tidak bisa fleksibel, yang melekat dan merupakan tradisi bagi hukum acara yang digunakan. Beberapa melalui proses litigasi sifatnya sangat formal dan teknis, sehingga sangat mungkin terjadi kelambatan dalam penyelesaian perkara. Konsekuensinya tentu diikuti dengan mahalnya biaya perkara. Dengan demikian, terdapat korelasi antara terlambat atau lamanya proses penyelesaian suatu perkara pengadilan. Selain itu, semakin besar biaya yang harus dibayar kepada pengadilan. Ada kalanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan banyak yang tidak efektif lagi,
Sebab di samping tidak memberikan kepuasan dan rasa keadilan, juga tidak menciptakan kepastian hukum karena banyak dari putusan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Kesimpulan, timbulnya hambatan bagi pengadilan menerapkan asas peradilan ini disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Ya, pertama faktor internal pengadilan, di mana pejabat peradilan yang tidak atau kurang profesional di bidangnya, serta rendahnya semangat kerja pejabat yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian pejabat peradilan yang menganggap pemberian bantuan mengenai hal-hal yang formal kepada pencari keadilan itu hanyalah bersifat anjuran, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Kemudian pejabat peradilan yang tidak memanfaatkan secara optimal hasil pembinaan yang diperoleh selama ini dan tidak respon untuk menindaklanjuti evaluasi hasil pengawasan yang berupa temuan adanya penyimpangan baik sistem maupun prosedur penyelenggara peradilan sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang eksternal yaitu pencari keadilan, pemohon dan atau tergugat yang tidak disiplin sehingga mengganggu jalannya penyelesaian perkara. Hal ini ditujukan untuk mencari keadilan dengan meminta penundaan pemeriksaan. Ditujukan oleh pencari keadilan dengan meminta penundaan pemeriksaan setiap kali persidangan dilakukan atau tidak hadir, atau menghadap persidangan yang lelah ditetapkan secara bergantian, melakukan tanya jawab yang bertele-tele secara tertulis, dan juga mengajukan alat bukti yang seadanya. Saran dan akan membahas saran atau solusi yang bisa diberikan tentang berdaya atau tidaknya pengadilan menerapkan asas peradilan sangat tergantung pada peran serta pejabat pelaksananya dan pencari keadilan. Oleh karena itu, kemampuan teknis yudisial yang profesionalitas pejabat peradilan serta kesadaran hukum masyarakat mencari keadilan perlu terus ditingkatkan supaya harapan dan akan keberdayaan pengadilan menerapkan asas tersebut menjadi kenyataan. Yang kedua, sudah bukan merupakan rahasia pengadilan bahwa pejabat peradilan terutama hakim mempunyai kemampuan yang bersifat generalis, yaitu memiliki pengetahuan di bidang hukum yang sangat terbatas sehingga akan sulit untuk bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung konsektivitas. Oleh karena itu, hakim di samping profesional juga perlu menguasai spesialisasi dalam bidang hukum tertentu atau menjadi hakim spesialis. Coba. Oke. Demikian pemaparan kelompok kami. Mudah-mudahan pemahaman kita terhadap hukum makin bertambah, makin baik, makin berkembang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.